Ivana. Saya sapa dulu. Selamat siang, Mas Indra. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dok sudah hadir ini. Baik semua Dok, baik kita Dok. Baik, salam kenal. Sudah siap ya Dok ya untuk memberikan materi buat kita Dok ya, biar kita makin pintar. Pasti dong. Terima kasih Dokter Ivana. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan Dr. Tommy M. Pratama, dokter dari layanan PDP HIV BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Untuk Dr. Tommy, selamat siang Dr. Tommy. Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Ya Dok, terima kasih. Ya, agak kurang sedikit masih ini Dok. Sekarang? Masih sedikit lagi Dok, kayaknya. Sekarang? Ini agak sedikit jelas Dok, tapi agak kecil. Ya. Nanti tolong dikasih tahu apa? Ini aja saya. Ya, siap Dok. Tapi ini udah aman kok Dok, gitu. Ya. Oke, terima kasih kedua dokter kita masih terlihat dari ruang kerjanya ya. Jadi luar biasa di sela-sela kegiatan hari Jumat juga masih bisa berkontribusi maksimal buat kita semua. Oke, kami juga akan menyapa narasumber ketiga kita, Mbak Ratih Priani atau panggilannya Mbak Rara. Mbak Rara? Oh iya, ada Mbak Rara. Halo. Terima kasih Mbak Rara sudah hadir hari ini. Wah, terlihat cerah sekali ya. Iya, enggak. Oke, berarti sudah lengkap ya semua narasumbernya. Juga buat teman-teman jangan lupa karena ini hujan, mungkin ada kopi, ada snack, silakan teh, silakan sambil kita nanti bisa berdiskusi setelah mendengarkan paparan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja pada topik webinar kita hari ini. Saya akan mempersilahkan Ibu Ivana untuk memulai HIV 101 kita, Ibu Cermat Lahirkan Generasi Sehat. Oke, saya persilakan Ibu Ivana Teresa untuk baik, makasih Mas Indra. Selamat sore teman-teman semua. Saya coba share screen. Kalau udah kelihatan ya? Sudah Ibu. Baik, oke. Terima kasih teman-teman. Saya di sini cuma sharing aja. Terima kasih buat DIP untuk bisa invite saya. Kita kebetulan memang di Rumah Sakit Sinkarolus sudah akrab ya dengan teman-teman dengan HIV, dan kami punya layanan yang komprehensif untuk pelayanan terutama pasien-pasien dengan HIV dan kehamilan dan persalinannya. Nah, saya kasih judul Smart ODIF Mom to Be. Kenapa Mom to Be? Karena mungkin aja teman-teman masih ada yang belum hamil atau masih rencana mau hamil tapi maju mundur begitu ya, atau memang teman-teman ada yang memang tidak berencana untuk hamil, atau cowok-cowok juga banyak nih kayaknya. Jadi gimana caranya teman-teman kita bisa belajar bersama untuk kita sharing ke teman-teman di sekitar kita yang perlu informasi ini ya. Baik. Yang pertama kita lihat bahwa memang di dunia itu masih banyak kejadian yang kita tidak harapkan, yaitu adanya anak atau bayi yang lahir dan terinfeksi HIV. Seorang anak atau bayi itu terinfeksi HIV karena transmisi vertikal atau penularan dari ibunya. Sehingga kenapa tadi Mas Indra sudah sebutkan di depan bahwa kita memang melakukan, dari pemerintah pun sudah keluar peraturan dari tahun 2017 untuk melakukan triple eliminasi untuk pasien-pasien ibu hamil ini supaya bisa dapat mencegah transmisi dari ibu ke bayinya sehingga bayi-bayinya bisa negatif gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri nih data tahun 2021 sebetulnya 30% pasien HIV adalah perempuan. Dan yang jatuh sampai ke AIDS ada 25%. Nah, dari data keseluruhan laki-laki dan perempuan memang sebagian besar adalah usia-usia reproduksi. Di atas 25 sampai 49 tahun masih bisa bereproduksi, itu kira-kira sekitar 69,7%.
Dan persentase ibu hamil dengan HIV itu sekitar 0,18%. Tapi bukan berarti dia kecil, tapi dampaknya kalau seorang ibu hamil dengan HIV ini atau 30% perempuan yang kira-kira 70%-nya adalah usia reproduksi, kalau nantinya dia hamil dan tidak terpapar dengan PPIA, maka yang berhadapan risikonya adalah janin yang dikandung dan bayi yang nantinya lahir dari seorang ibu dengan HIV tersebut. Harapan kita adalah bayi tersebut lahir sehat dan tidak terinfeksi. Nah, pertanyaan basicnya adalah dalam beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan ada stigma yang sangat keras mengatakan bahwa perempuan dengan HIV tidak boleh hamil. Karena apa? Saat itu kita belum tahu bagaimana cara menjaga supaya seorang ibu dengan HIV bisa melahirkan bayi yang sehat. Nah, lalu bagaimana cara kehamilan itu bisa dijaga supaya ibu dan bayinya tetap sehat dan melahirkan bayi yang negatif? Nah, kehamilan adalah sebuah human rights atau memang itu hak asasi manusia. Semua orang jika memang dia menginginkan maka dia boleh hamil. Bukan berarti tidak boleh hamil karena penyakit tertentu dan yang lain-lain. Bisa memang ada kasus-kasus tertentu yang tidak mengizinkan atau lebih baik seorang ibu itu tidak hamil karena alasan tertentu, karena kesehatannya sendiri, namun pada kasus HIV kita masih bisa lakukan tata laksana untuk bisa mencegah dan menghasilkan persalinan dan kehamilan yang sehat. Nah, kenapa sih harus disiapkan? Yang kita hadapi adalah ini. Yang kita tidak mau saat ini di pemerintah, terutama di DKI Jakarta ya, kita tinggal di DKI Jakarta. Jadi di Jakarta sudah dilakukan PMTCT atau PPIA yang targetnya adalah semua perempuan. Yang terutama kita bisa mulai perempuan yang hamil, bahkan sebelum itu saat sudah melalui proses rencana menikah, itu sudah melakukan deteksi triple eliminasi. Nah, ada masih di dunia 12% orang perempuan belum terperiksa apakah dia ada HIV atau tidak. Nah, kemudian kalau ini ada sisanya, maka ada perempuan dengan HIV tapi tidak dilakukan terapi. Maka HAR itu bisa menyebabkan bayi yang lahir itu terinfeksi HIV dan tidak mendapatkan terapi. Atau bayinya mungkin terinfeksi dan mungkin tidak, tapi tidak tahu hasilnya apa. Atau banyak sekali bayi-bayi yang kita tidak tahu hasilnya dites atau tidak, kita tidak tahu. Dan 3 dari 4 bayi ini bisa terdeteksi HIV. Bayangkan kalau misalnya seorang bayi sudah dari kecil dia menderita HIV, maka dia harus mengkonsumsi ARV seumur hidupnya sejak dini gitu ya. Dok, izin dok, ya? slide-nya belum berubah dok di kita. Oh, sorry. Iya, makasih dok. Bentar. Sudah beberapa slide. Sorry. Coba saya share. Bentar. Ya, nggak apa-apa dok. Ini kelihatan ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi rute dan risiko transmisi vertikal atau transmisi dari ibu ke bayi itu, yang pertama dari kehamilannya, itu sekitar 5-10%. Persalinan itu yang terbesar. Jadi persalinan itu memiliki risiko penularan sekitar 10-20%. Dan saat menyusui itu sekitar 5-15%. Kasus ini terjadi, persentase ini terjadi kalau seorang ibu ini tidak mengkonsumsi ARV selama dia kehamilan, persalinan, dan menyusuinya. Secara kumulatif, maka kalau digabung adalah 20-45% seorang ibu yang mengandung janinnya bisa menularkan HIV itu kepada bayinya. Nah,
Kalau kayak gitu pertanyaannya, dok, berarti nggak 100% dong, gitu ya. Jadi, bukan 100% memang, tapi besar sekali, cukup dengan 20-45% ini berarti sekitar bisa aja 1 dari 2 bayi atau 1 dari 3 bayi bisa positif HIV. Nah, bagaimana? Apa aja sih yang bisa mempunyai risiko penularan dari ibu ke bayi? Yang pertama dari faktor ibunya. Yang paling penting itu adalah viral load. Jadi viral load itu sangat berperan penting terhadap bagaimana seorang ibu itu bisa menularkan ke bayi. Jumlahnya makin tinggi, maka makin risikonya menularkan lebih tinggi. CD4 juga berpengaruh saat selama kehamilan, apakah CD4-nya tinggi atau rendah. Status gizi selama kehamilan, jika status gizinya kurang baik, maka daya tahan tubuh ibunya juga tidak baik, maka kemungkinan besar bisa menularkan ke bayinya. Tapi yang paling besar adalah risiko viral load-nya. Dan seterusnya. Kemudian termasuk nanti saat apakah ibunya ada masalah di payudara saat menyusui. Dari faktor bayi, apakah bayinya yang dilahirkan dia prematur, berat badannya lahir rendah, atau ada gangguan lamanya menyusu, atau lebih panjang, atau adanya faktor-faktor yang lain. Atau ada luka pada mulut bayinya saat menyusu. Dan saat faktor dari obstetrik atau faktor jenis persalinan, lamanya persalinan, adakah ketuban pecah, adakah tindakan episiotomi atau kadang-kadang dokter perlu melakukan intervensi menggunting saat persalinan normal, misalnya adanya penggunaan ekstraksi vakum atau forceps. Itu berpengaruh terhadap faktor risiko penularan dari ibu dan ke bayi. Nah, tadi kita udah sebutkan bahwa ada langkah triple eliminasi. Triple eliminasi itu sebetulnya bukan satu HIV saja, tapi kita sudah melengkapinya dengan sifilis dan hepatitis B. Kita sekarang fokus di HIV dulu untuk pada hari ini, di mana kita lakukan deteksi dini tes HIV, itu terutama begitu saat seorang ibu tersebut didiagnosis hamil. Maka kita lakukan pemeriksaan dengan 3 reagen, begitu. Kalau memang 3-3-nya positif, maka kita anggap positif. Nah, untuk interpretasi biasanya dari lab masing-masing sudah bisa punya rule masing-masing ya. Nah, begitu dia positif, maka seorang ibu itu harus segera memulai ARV. Kemudian diteruskan selama seumur hidup. Kemudian untuk bayinya, begitu bayinya lahir, maka akan diberikan ARV profilaksis untuk bayi sesuai dengan dosis bayinya dan dilakukan PCR EID di usia 6 minggu. Dan mungkin bisa diberikan cotrimoxazole profilaksis sesuai dengan kebutuhan. Dan apakah boleh ASI atau tidak nanti kita bicarakan. Baik. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa pentingnya untuk kita memastikan viral load seorang ibu itu bisa tidak terdeteksi atau di bawah 1000 setidaknya, dan biasanya bisa tercapai setidaknya kalau ARV-nya 6 bulan gitu, adalah kita lihat yang sebelah kiri ini adalah kadar atau rate untuk seorang bayi itu bisa terinfeksi. Kalau misalnya kita lihat HIV RNA-nya makin sedikit, maka risiko infeksinya hanya 1%. Dan kalau memang HIV RNA-nya makin terdeteksi makin banyak, maka risiko untuk bisa menularkan ke janin makin tinggi, gitu ya. Nah, protokol pemberian ARV-nya gimana? Yang pertama, panduan ARV-nya sama dengan ARV pada ibu yang tidak hamil atau ARV pada orang lain yang tidak hamil. Kemudian lebih dipilih untuk memberikan FDC atau compact yang 3 dos yang langsung, supaya kalau dosisnya terpisah-pisah kadang orang bisa lupa atau ada efek samping dan yang lainnya, jadi akhirnya tertinggal gitu ya, nggak lengkap. Satu. Kedua, jika seorang ibu hamil itu sudah terdeteksi memang HIV positif, maka ARV yang sebelum hamil diteruskan. Panduannya tidak perlu dirubah. Jika pasien tersebut terdeteksi saat hamil, maka ARV-nya segera diberikan tanpa melihat umur kehamilan dan stadium klinis atau nilai CD4. Jadi begitu terdiagnosis, langsung diberikan. Kalau misalnya HIV terdeteksi saat persalinan, gimana? Langsung tetap berikan ARV. Nah,
ini secara timeline jika seorang ibu itu hamil, maka begitu ketahuan hamil kita lakukan deteksi dini dan eliminasi kalau memang dia sudah terdeteksi saat hamil tersebut dan HIV-nya positif, maka ARV diberikan segera. Dan proses USG pemeriksaan itu selalu berlangsung seperti biasa sesuai dengan panduan WHO. Kita biasa screening di trimester 1 dan trimester 2, kemudian terakhir di trimester 3. Untuk persiapan persalinan kita lakukan pemeriksaan viral load. Setelah terutama ARV-nya pasti lebih dari 6 bulan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan viral load untuk memastikan penentuan cara persalinannya, dan kita juga lakukan konseling laktasi untuk menangkap dan menginformasikan apa saja sih ya yang harus kita siapkan untuk pasien tersebut kalau memang mau menyusui atau apakah pasien tersebut memilih untuk tidak menyusui begitu. Nah, pertanyaannya, Dok, berarti apakah kalau memang HIV positif pasti harus operasi sesar? Nah, pertanyaannya kalau seperti itu kita lakukan pemeriksaan viral load. Biasanya kita bisa mulai 34 atau 36 minggu. Optionnya adalah kalau misalnya dia kurang dari 1000 kopi atau tidak terdeteksi dan ARV setidaknya dan ARV-nya setidaknya 6 bulan, maka bisa dipertimbangkan untuk partus normal atau pervaginam. Tapi kalau misalnya ARV viral load-nya lebih dari 1000 dan ARV-nya belum 6 bulan, maka pilihan persalinannya adalah seksio sesarea. Sedangkan apa sih bedanya, Dok? Keuntungannya apa gitu ya? Jadi untuk persalinan normal atau pervaginam mungkin bisa dilakukan nggak harus di rumah sakit misalnya. Boleh nggak, Dok, di puskesmas? Boleh. Nah, nanti Dokter Tommy mungkin bisa sharing ya. Jadi kalau di puskesmas boleh nggak, Dok, lahir pasien HIV? Boleh, pasti. Nah, masa pemulihannya lebih singkat dan biayanya otomatis lebih rendah karena tidak memerlukan fasilitas-fasilitas khusus. Nah, kerugiannya apa? Mungkin masih ada risiko penularan 10-20% tadi yang di depan kalau ibunya tidak minum ARV. Kalau ibunya minum ARV setidaknya 6 bulan dan viral load kurang dari 1000, maka risiko penularannya akan jauh turun dibandingkan 10-20% yang tidak minum ARV. Kalau misalnya seksio sesarea elektif, risiko penularannya rendah 2-4% atau dapat mengurangi risiko sekitar 50-66%. Nah, kalau kerugiannya gimana kalau seksio sesarea elektif? Biasanya lama perawatannya pasti lebih panjang karena ada prosedur yang dilakukan, perlu fasilitas yang mempunyai ruang perawatan dan kamar operasi, dan risiko komplikasi pasti ada karena tindakannya lebih complicated daripada persalinan normal dan terutama biayanya lebih tinggi. Tapi biasanya seksio sesarea ini kita bisa lakukan secara berencana sekitar di usia 38 minggu. Nah, tadi pertanyaannya berikutnya adalah, bolehkah menyusui dan bisakah menyusui? Bolehkah menyusui? Persyaratannya adalah kita konseling dulu, biasanya di usia 36 minggu. Pilihannya adalah ASI saja atau susu formula saja, tidak boleh mix feeding. Nah, boleh ASI kalau syarat utamanya adalah viral load-nya kurang dari 1000 atau tidak terdeteksi, kemudian ARV-nya lebih dari 6 bulan, dan terus minum termasuk saat menyusui. Biasanya kita anjurkan menyusui eksklusif selama 6 bulan, tidak boleh mix feeding, dan perlu evaluasi lanjutan lagi sebelum melakukan pemberian ASI sampai 2 tahun. Biasanya dikonsultasikan ke dokter anak apakah boleh diteruskan sampai 2 tahun. Nah, untuk pemilihan susu formula itu syarat AFAS-nya harus terpenuhi. Jadi seseorang kalau memberikan susu formula harus apakah ada stigma dari keluarga dan sekitarnya yang bisa diatasi, apakah selalu dapat tersedia, bisa beli atau enggak, ada air bersih, kemudian akan bisa terus berlangsung pemberian susu formula tersebut selama 6 bulan dan aman diberikan terhadap janin. Kalau syarat ini bisa terpenuhi semua, maka susu formula boleh diberikan. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka ASI adalah menjadi pilihan untuk memberikan susu kepada bayinya. Nah, bayi saat lahir dari ibu dengan HIV positif diberikan ARV selama 6 minggu.
dosis dan jenis ARV-nya sesuai dengan berat badan bayi, serta apa yang nanti bayinya konsumsi, apakah ASI saja atau susu formula saja. Setelah itu, bayi akan dilakukan early infant diagnosis di usia 6 minggu, dan akan diulang serologi di usia 18 bulan. Nah, pertanyaannya adalah, oke, setelah mengetahui semuanya tadi, apakah udah siap untuk hamil seorang ibu yang nanti mungkin calon-calon ibu yang atau teman-teman yang rencana menikah dan mau punya anak, bisa nggak ya gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan sebelum nantinya langkahnya ada yang mau rencana menikah, apa nih yang perlu disiapkan dari kedua belah pihak? Yang pertama, siapa aja yang perlu screening persiapan kehamilan? Semuanya. Mau dia HIV positif, mau dia HIV negatif, mau dia serodiskordan, siapapun yang HIV-nya positif, apakah dari pihak laki-lakinya atau dari pihak perempuan, maka Pergub nomor 185 tahun 2017, semua calon pengantin di seluruh DKI Jakarta harus melakukan screening triple eliminasi. Tujuannya apa? Kalau sebelum hamil, even sebelum menikah sudah dikonsumsi ARV-nya, maka harapannya saat nanti dia hamil, si viral load-nya sudah tidak terdeteksi gitu. Nah, apa aja yang kita siapkan dari diri sendiri maupun pasangan? Yang pertama, kesehatan umumnya harus baik, kemudian HIV stadium 1-2 dan CD4-nya diharapkan lebih dari 350, kemudian sudah minum ARV teratur minimal 6 bulan, atau sudah mencapai viral load kurang dari 1000 kopi, atau lebih bagus lagi kalau sudah tidak terdeteksi. Kemudian tidak ada gejala-gejala infeksi lain seperti TB, TBC, hepatitis B, sifilis, dan malaria. Dan perlu kita lakukan suplementasi prakonsepsi. Jadi sebelum kehamilan, minum dulu vitamin supaya kualitas kehamilannya nanti baik. Jadi bukan kalau ujuk-ujuk sudah hamil baru cari vitamin ke dokter. Dokter saya hamil, saya belum minum vitamin. Nah, dari sini nanti teman-teman yang sudah hadir di sini tahu bahwa proses merencanakan kehamilan termasuk minum vitamin hamilnya dari sebelum hamil, gitu ya. Nah, aspek medis yang kita perlu siapkan adalah kesehatan secara umum tadi ya. Kemudian sudah dinyatakan layak hamil oleh dokter, di mana dari dokter tersebut sudah mengevaluasi apakah viral load-nya sudah tercapai untuk kadar yang di bawah 1000, kemudian ARV-nya sudah teratur minum 6 bulan, kemudian penyakit-penyakit penyertanya sudah dikontrol gitu ya. Kemudian aspek sosialnya, kehamilan ini harus direncanakan oleh kedua belah pihak, jadi dari pihak suami, pihak istri, even dukungan dari anggota keluarga yang lain. Kemudian berkomitmen untuk menghindari faktor risiko yang nanti bisa menyebabkan penyakit HIV-nya akan makin buruk. Dan kemudian kita harus persiapkan bahwa dukungan pembiayaan kesehatannya nanti sampai melahirkan akan sudah terproteksi, gitu ya. Nah, kenapa sih perlu aspek sosial? Karena ibu harus benar-benar memahami risiko dan konsekuensi kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anaknya nanti. Kemudian komitmen untuk menghindari faktor risiko HIV, dan persetujuan dari dukungan keluarga lainnya itu untuk mengasuh, itu penting. Kenapa? Karena contoh misalnya, seorang anak ini lahir dari seorang ibu yang HIV. Dan dari situ kan sudah ada polisi bahwa tadi kita udah sebutkan, seorang bayi ini harus diberikan ARV profilaksis selama 6 minggu. Kalau dari keluarganya atau dari support sistemnya tidak kuat, maka pasti akan ada yang nanya, loh kenapa anaknya harus dikasih obat? Kan dia nggak sakit. Nah, itu harus disiapkan. Kemudian termasuk pembiayaan kesehatan sejak persiapan kehamilan dan persalinannya. Nah, persiapan kehamilannya kalau teman-teman pasangan serodiskordan atau pasangan dengan HIV positif, maka pemeriksaan penunjang yang kita lakukan adalah yang pertama analisis sperma, kedua kita lakukan USG transvaginal, dan hysterosalpingografi untuk memastikan apakah kedua teman-teman sehat untuk dan siap untuk melakukan proses kehamilan dan persalinan. Nah, ini yang paling penting. ARV harus terus diminum, obati penyakit penyertanya sampai tuntas, dan kapan mesti lepas kondom? Lepas kondomnya adalah saat berhubungan seksual dan di usia subur atau masa subur. Nah, kalau misalnya kondom
sebaiknya tetap digunakan saat berhubungan seksual, terutama pada pasangan-pasangan yang serodiskordan, dan memang terutama yang paling penting adalah saat viral load-nya masih terdeteksi, maka wajib menggunakan kondom. Nah, ini tips ya, tips di luar nggak berhubungan langsung dengan kasus HIV positif. Nah, cara menghitung masa subur yang penting adalah kuncinya ovulasi itu terjadi atau keluarnya sel telur itu terjadi adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Ya. Jadi setiap orang akan berbeda-beda proses atau waktu pematangan sel telur. Jadi bukan berarti selalu saya selalu seminggu setelah menstruasi. Tergantung siklusnya berapa. Misalnya pada orang yang dengan siklus 35 hari, maka dia seminggu setelah menstruasi dia belum subur. Gitu. Jadi yang pasti itu adalah 14 hari sebelum mens berikutnya. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena setelah ovulasi, dinding dari folikel itu akan berubah menjadi corpus luteum. Jadi si corpus luteum ini usianya 14 hari sebelum dia mens. Jadi ini usianya yang fix itu adalah setelah ovulasi 14 hari. Jadi kalau orang punya siklus menstruasi berbeda-beda di ada yang 28 hari, ada yang 35 hari, itu karena beda kecepatan pematangan dari sel telurnya gitu. Nah, frekuensi berhubungan seksualnya gimana? Kalau memang lagi mau program hamil, nah bukan dengan berhubungan seksual setiap hari. Berarti kalau makin sering berhubungan seksual berarti makin sering makin tinggi kansnya untuk kehamilan. Tentu tidak. Kenapa? Karena sperma itu dibentuk 3 hari sekali. Jadi frekuensi koitus yang diperlukan adalah 2-3 hari sekali, bukan tiap hari. Jadi kasih waktu spermanya untuk berkembang dan matang dan nanti siap untuk bisa membuahi, gitu ya. Nah, analisis sperma tadi kita bilang bahwa untuk persiapan kita lakukan analisis sperma. Analisis sperma adalah untuk melihat kualitas dari spermanya seperti apa. Spermanya diambil 3-5 hari setelah dikeluarkan terakhir. Dan yang paling bagus itu adalah bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ada yang bentuknya ekornya bermasalah atau kepalanya kecil atau ada yang gangguan pembentukan kepala gitu ya. Ini yang sisanya abnormal sperm ini akan mempunyai kesulitan untuk membuahi. Nah, syaratnya adalah setidaknya konsentrasinya lebih dari 15 juta dengan pergerakan yang baik dan bentuknya normal gitu. Nah, selain itu kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal untuk melakukan evaluasi apakah ada hambatan atau yang menyebabkan seorang ibu tersebut tidak bisa atau mengganggu proses kehamilan. Contoh, apakah ada miom, apakah ada kista tertentu yang menyebabkan infertilitas, apakah ada polip, ada pembekakan tuba, dan yang lain-lain. Nah, ini hysterosalpingografi untuk melihat apakah sel telurnya ini mengalami penyumbatan atau tidak. Pada sel telur, pada pembuahan si saluran telur ini akan sangat-sangat penting karena tempat inilah adalah tempat di mana si sperma bertemu dengan sel telur. Kalau saluran ini mampet maka akan terjadi kesulitan untuk hamil. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Semoga informasinya bisa membantu. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Wow, terima kasih Dr. Rifana, satu penjelasan komprehensif yang luar biasa ya teman-teman. Jadi hari ini juga walaupun saya belum pernah mendampingi istri yang hamil gitu ya, tapi saya melihat satu kejelasan prosedur gitu ya, dari persiapan, dari pasca kehamilan dan sampai proses melahirkan juga apa terapinya itu sudah dijelaskan oleh Dr. Rifana, dan saya tertarik tadi bahkan di awal itu ada stigma perempuan dengan HIV tidak boleh hamil itu zaman dulu, tapi kita kan sudah tercerahkan ya gitu, kita melihat bahwa begitu komprehensif layanan yang sudah diberikan oleh layanan kesehatan untuk membantu perempuan dengan HIV bisa dan pasangannya juga untuk bisa memperoleh keturunan. Nah ini Dok, ada beberapa pertanyaan Dok, mungkin sebelum kita ke Dr. Tommy ada beberapa pertanyaan di chat ini ya. Nah ini mungkin saya akan mencoba memandu. Yang pertama tadi itu izin bertanya dari Bayu Putra ya, Dr. Rifana,
jika saat ini saya viral load undetect dan istri saya status non-reaktif, apakah perlu satu kali lagi saya tes VL undetect agar bisa memulai proses kehamilan? Tadi yang persiapan di sperma dan tadi ya dok ya itu udah dijelasin. Dan apakah nanti saat proses persalinan istri saya harus sesar? Nah itu juga sudah dijelaskan oleh Dr. Ivana, tapi mungkin sekali lagi bisa dibantu dok untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu nih Pak Indra. Ya silakan dok. Baik, terima kasih Mas Bayu pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya berarti yang positif adalah dari pihak laki-laki ya berarti ya. Dan seorang istrinya memang tidak punya status HIV. Maka kalau memang statusnya tidak terdeteksi, maka kita bisa approach dengan proses kehamilan program hamil langsung. Jadi dilakukan hubungan seksual terutama tadi di masa subur tanpa kondom boleh karena tidak terdeteksi. Dan istrinya akan seperti biasa seorang kalau memang nantinya diberkahi dengan kehamilan begitu ya. Jadi istri diperlakukan seperti orang hamil biasa karena beliaunya kan non reaktif ya. Tapi tetap nanti di saat awal kehamilan akan dilakukan pemeriksaan PPIA tetap. Jadi akan dicek ulang apakah HIV-nya tetap negatif. Nah kalau memang HIV-nya tetap negatif maka persalinannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang nanti harus sesar pun bukan karena sesar karena bapak positif, tapi sesarnya karena memang tidak bisa dilakukan persalinan normal karena alasan-alasan kehamilan tersebut, apa bayinya sungsang atau melintang dan yang lain-lain. Tapi kalau tidak ada masalah apapun, maka kalau seorang istrinya memang negatif, maka persalinannya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Bisa juga lahir normal. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Dr. Ivana ya terjawab ya Mas Bayu ya. Jadi juga tadi ada kalender gitu ya masa subur. Tapi saya rasa itu nanti juga akan diperkuat oleh Dr. Tommy ketika kita ada praktek-praktek lapangan yang dilakukan oleh Dr. Tommy mungkin bisa ya, jadi secara pertunjukan semua layanan sudah terpapar gitu informasinya. Jadi Mas Bayu juga bisa berkonsultasi ya langsung ke layanan untuk lebih jelasnya nanti di sana diterangkan. Oke, nah kalau yang ini dok satu lagi dok ada dari Nur Hayati, dia ada 2 pertanyaan. Apakah ibu dengan HIV yang sedang hamil itu ada treatment tersendiri dalam minum ARV dan juga izin bertanya apakah bisa melahirkan secara normal? Tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Ivana. Silakan dok. Baik. Kalau ibu hamil dengan ARV, terima kasih Bu Nur Hayati pertanyaannya. Jadi kalau ibu hamil dengan HIV, maka memang treatment ARV-nya sama seperti orang lain. Kalau memang dia sudah minum ARV yang sebelumnya, dilanjutkan saja. Tidak perlu dirubah saat dia hamil. Gitu. Jadi dilanjutkan seperti biasa dan persalinannya sesuai dengan yang tadi ya. Bisa persalinannya normal kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, viral load-nya tidak terdeteksi, kemudian ARV-nya setidaknya 6 bulan gitu. Oke dok, terima kasih. Nah ini lanjut lagi kayaknya langsung dok ke Mbak Yulita ini pertanyaannya. Sore dok, izin bertanya apabila ASI bisa dilanjut selama 2 tahun, apakah profilaksisnya tetap dilanjutkan atau di stop? Jadi ini setelah dia melahirkan ya dok kali dok ya? Ya dok. Ya Bu Yulita terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk aksinya sampai saat ini profilaksis hanya kita berikan selama 6 minggu. Nah, apalagi yang paling penting adalah harus tidak terdeteksi dan syarat-syaratnya terpenuhi. Maka untuk apakah bisa dilanjutkan selama 2 tahun tadi mohon konsultasi dulu ke dokter anaknya. Apakah ibu layak untuk memberikan ASI sampai 2 tahun? Tapi memang amannya adalah yang pure benar-benar dianjurkan adalah selama 6 bulan pertama. Karena selama 6 bulan pertama ini eksklusif ya, tidak ada faktor resiko, kemungkinan ada mixed feeding. Nah, kalau misalnya setelah 6 bulan kan bayi memang butuh makanan tambahan, itu yang beresiko. Maka mohon dikonsultasikan lagi ke dokter anaknya, apakah perlu profilaksis lagi, tapi setahu saya sih nggak ada ya. Nanti mungkin ini ranahnya ke dokter anak, nanti bisa dikonfirmasi ulang. Gitu.
Wow, terima kasih Dr. Rifana. Wah, semakin menarik nih ya teman-teman ya, semakin berkelanjutan. Tapi mungkin untuk pertanyaan kita hold dulu, tapi teman-teman bisa tetap mengirim di chat karena habis ini kita akan diberi paparan dari narasumber kita Dr. Tommy. Ini lebih ke arah pengalaman puskesmas dok ya, mungkin nanti apa tantangan dan kendala dan solusinya apa ketika menghadapi perempuan dengan HIV yang ingin melahirkan dan pasangannya. Dan mungkin juga kalau dari puskesmas itu kan mungkin dasar hukumnya apa segala macam mungkin kan bisa dijelaskan. Oke, kalau tanpa berlama-lama lagi saya persilakan Dr. Tommy untuk memberikan paparan. Terima kasih dok. Selamat siang semuanya. Saya di sini mencoba untuk memberikan paparan ya yang minimal yang terjadi di Puskesmas Tanah Abang inilah saya coba akan paparkan. Ya, coba saya share ya. Oke dok. Belum dok. Masih di layar kecil ya dok. Mungkin Mas Bayu bisa membantu kita Mas Bayu. Udah nih, udah keluar kok. Udah keluar? Udah ada. Udah ada ya? Udah keluar, iya. Dipin aja Bang Indra. Jadi biar membesar ini. Oke, udah siap. Oke. Silakan Dr. Tommy. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Tommy dari Rumah Pratama, dari Politisi dan PDP Puskesmas Tanah Abang. Di sini saya mencoba untuk memberikan paparan tentang program nakes PKN Tanah Abang dalam program PPIA. Di sini nanti ada dasar hukum, pengertian sebelumnya program PPIA, catatan dan pelaporan, karena mungkin tadi sudah diberikan, dan tantangan dan solusi yang terakhir itu mungkin saya akan banyak cerita yang pengalaman saya di Puskesmas Tanah Abang. Jelas ya suaranya ya? Jelas dok, kalau agak dekat jelas dok. Sekarang jelas? Jelas dok, kalau dekat jelas dok. Ya, ini dasar hukumnya ada program PPA dan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 45. Isinya tanggung jawab orang tua, keluarga dan pasien. Ya. Sebentar teman-teman, kayaknya ada kendala ya di Dr. Tommy. Mungkin Dr. Tommy videonya dimatikan dulu biar mungkin sinyalnya bagus. Oh iya, beliau katanya ada masalah sama komputernya, Bang Indra. Atau mungkin bisa digeser dulu. Ya, sambil kita menunggu Dr. Tommy, mungkin ada pertanyaan, ada yang raise hand tadi ya. Mungkin ada yang raise hand, bisa mau bertanya silakan. Sambil Sebentar menunggu. Bang, saya iniin dulu ya. Saya buka dulu untuk mic-nya. Yuk, silakan Bang Indra. Ya, teman-teman silakan sambil menunggu Dr. Tommy, teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Tadi ada 2 tadi ya, saya lihat. Atau ada Mbak Wawat ya. Mbak Wat ini silakan Mbak Wat ini. Saya persilakan. Ya, silakan Mbak Wat ini. Atau kepencet ya? Udah kembali Dr. Tommy. Enggak apa-apa dok, silakan dok.
Mungkin untuk bisa lancar dok, nggak apa-apa dok, videonya dimatiin aja nggak apa-apa dok, kalau emang biar stabil. Ya. Ini saya nggak bisa nge-share, kenapa ya? Kliknya. Mas Bayu bisa dibantu? Oke bang, sebentar ya bang ya. Bisa ya, saya bisa share nih. Sebentar ya dok. Ya dokter Tommy silakan, sudah dibantu oleh Mas Bayu untuk memaparkan, silakan dok. Iya. Terlihat ya dok di layar? Ya. Silakan dok. Ya. Slide berikutnya aja sampai ke ini dasar hukum. Ya. Terus yang berikutnya, ya sini tadi terakhir ini ya, program PPIA dan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 45 menyebutkan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Pasal 46 mewajibkan negara untuk mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Yang berikutnya, Permenkes RI nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak. Permenkes RI nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Permenkes RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Permenkes RI nomor 53 tahun 2015 tentang penanggulangan virus hepatitis. Berikutnya, ya analisis situasi ini mungkin kita skip aja ya, karena ini yang terjadi di Indonesia selama ini ya. Saya dapat data dari Kemenkes, mungkin kita lewatin aja. Lewatin lagi mas. Lewatin aja. Nah, mengapa perlu PPIA? Nah ya, di bawah aja. Nah ini ada ininya ya. Penularan vertikal HIV, sifilis, dan hepatitis B. Penularan HIV 45%, penularan sifilis 90%, penularan hepatitis B 95%. Di bawahnya aja mas, langsung keterangan saya. Lagi. Mengapa perlu? Resiko HIV dari ibu ke bayi anak selama kehamilan 5-10%, saat persalinan 10-20%, selama menyusui rata-rata 15%, 5-15%, keseluruhan 20-45%. Sebagian besar infeksi HIV itu pada bayi disebabkan penularan dari ibu, yang sekitar 10 yang menjadi karena proses transfusi. Berikutnya, risiko penularan sifilis dari ibu anak. Ibu hamil terinfeksi sifilis tidak diobati secara adekuat, 67% kehamilan akan menjadi abortus lahir batin atau sifilis kongenital. Next. Risiko penularan hepatitis B dari ibu ke anak. 90% bayi yang terinfeksi hepatitis B saat perinatal akan menderita karier kronis hepatitis B. 25% yang terinfeksi hepatitis B akan meninggal dikarenakan penyakit yang disebabkan oleh hepatitis B. Berikutnya, ya, pengertian, tujuan, dan sasaran program PPIA. Pengertiannya adalah pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B
dari ibu ke anak. Upaya yang ditujukan untuk mencegah penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak yang dilakukan secara integratif dan komprehensif dengan program-program lainnya yang berkaitan dengan pengendalian HIV, AIDS, sifilis, dan hepatitis B. Tujuan mencegah penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke bayi. Kurangi dampak epidemi HIV, sifilis, dan hepatitis B terhadap ibu dan bayi. Siapa saja sasaran program PPIA? Perempuan usia produktif, masuk remaja dan populasi RISTI, perempuan HIV dan pasangannya, perempuan HIV, sifilis, dan hepatitis B yang hamil dan pasangannya, perempuan HIV, sifilis, dan hepatitis B, anak dan keluarganya. Maksudnya, kalau kecepatan saya bilang aja ya, komponen kegiatan PPIA komprehensif, kegiatan komprehensif yang meliputi 4 komponen, meliputi prong 1 itu mencegah terjadinya penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada perempuan usia produktif. Prong 2 mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu dengan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Yang ketiga, prong 3 mencegah terjadinya penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu hamil HIV ke bayi yang dikandungnya. Prong 4 memberikan dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV, sifilis, dan hepatitis B beserta bayi dan keluarganya. Maksudnya, prong 1 mencegah terjadinya penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada perempuan usia produktif. Konsepnya ada A, B, C, D, E. A itu abstinen, tidak melakukan. B itu be faithful, hanya satu pasangan. C itu kondom, D itu drug, E equipment, artinya bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian, diantaranya alat ukur atau sebagainya. E juga dapat pemberian edukasi, pemberian informasi yang benar. Kegiatan kayak secara individu maupun kelompok masyarakat tentang HIV, AIDS, sifilis, IMS, hepatitis, dan kesehatan reproduksi. Berikutnya, prong 2 mencegah kehamilan yang direncanakan pada HIV, sifilis, dan hepatitis. Pencegahan dan penularan kehamilan, akses layanan yang menyediakan informasi dan sarana kontrasepsi yang aman dan efektif. Konseling yang berkualitas, penggunaan alat kontrasepsi yang aman dan efektif. Merencanakan kehamilan, pada prinsipnya setiap perempuan harus merencanakan kehamilannya. Pada perempuan yang terinfeksi HIV, sifilis, atau hepatitis B, perencanaan kehamilan harus lebih matang sesuai dengan resiko bahwa perempuan dengan HIV, sifilis, atau hepatitis B dapat mengeluarkan HIV pada bayinya. Berikutnya, prong 3 mencegah terjadinya penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu hamil ke bayi. Kegiatannya, layanan ANC terpadu termasuk penawaran dan tes HIV, sifilis, dan hepatitis B. Diagnosis hepatitis, sifilis, dan HIV. Pemberian terapi pada ibu hamil yang terinfeksi, persalinan yang aman, tata laksana pemberian makanan bagi bayi dan anak, pemberian HB/IG pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B, pemberian profilaksis ARV dan konfirmasi pada anak atau bayi yang lahir dari ibu HIV. Pemeriksaan diagnosis HIV pada anak. Berikutnya, prong 4 memberikan dukungan psikologi, sosial, perawatan kepada ibu HIV. Bagi ibu, kondisi kesehatan, pengobatan ARV, pemantauan kondisi kesehatan, termasuk sinikloviralot, pencegahan dan pengobatan infeksi opportunistik, konseling dan dukungan, kontrasepsi dan pengaturan kehamilan, konseling dan dukungan asupan gizi, layanan klinik dan rumah sakit yang bersahabat, kunjungan ke rumah. Yang 2, bagi bayi, pemberian protein sosial dan ARV pencegahan, informasi dan edukasi pemberian makanan dan bayi, diagnosis HIV pada bayi. Berikutnya lewatin aja. Ya, berikutnya Mas. Ya, lewatin aja ini. Dilewatkan saja. Nah, untuk pencatatan pelaporan bisa dilihat aja ya. Ini biasanya dilakukan di puskesmas.
bukan di puskesmas, di Vaskes ya, semua Vaskes. Dia ada kartu ibu, pola ibu, kayak nanti ada contoh ininya, contoh gambarnya. Ikut Mas. Catatan ibu tuh antaranya hasil pelayanan antenatal terpadu, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium HIV, sipil dan hepatitis B pada ibu hamil dicatat di buku KIA itu. Ya, terus ya itu berikutnya. Ya, ini yang sering ya di poli KIA biasanya kalau di kita ini buku ini. Bentuknya begini biasanya. Nanti diisinya oleh bidan. Ini buku dari Kemenkes untuk semua ibu yang hamil. Nah, khususnya bagi ibu yang HIV nanti ada isian yang berbeda. Isinya aja berbeda. Tapi kalau secara buku sama pencatatannya ya. Contohnya yang biasa didapat di puskesmas. Terus ya, harapan kepada tenaga kesehatan, pelayanan AIC yang berkualitas dan komprehensif adalah kunci pencegahan penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu kepada janin. Pelayanan antenatal yang baik, memberikan promosi kesehatan, screening dan diagnosis deteksi ini secara pencegahan penyakit dan pada ibu hamil. Ya, ibu hamil, HIV pada waktu antenatal diberikan KIE pentingnya mendapatkan ARV agar tidak menular ke bayinya. Bayinya ibu HIV yang ARV lebih dari bulan dapat bersalin di KTP. Jadi saya ceritakan ini juga di sini. Pemeriksaan laboratorium sederhana dilakukan pada saat pelayanan antenatal untuk dapat meningkatkan deteksi dini resiko komplikasi pada ibu hamil. Oke Mas, tata laksana buat istri aja. Ya, terus Mas. Terus berikutnya Mas. Lagi berikutnya Mas, masuk ke solusi aja ya berikutnya. Nah, tantangan dan solusi berikutnya ya, ini ya yang biasanya terjadi di kita itu. Ini ada tantangan bagi kami nih dari Tanah Abang. Masih ada praktek pribadi di sekitar Tanah Abang yang belum melakukan triple eliminasi. Nah, jadi ada beberapa klinik yang menangani ibu hamil itu belum melakukan pemeriksaan triple eliminasi ini. Kami tahun 2018 pernah memberikan pelatihan, mengundang dan memberikan pelatihan kepada teman-teman klinik sekitar Puskesmas Tanah Abang untuk melakukan triple eliminasi ini dengan cara mereka agar mengantarkan pasien mereka untuk diperiksa status HIV-nya, sifilis dan hepatitis B-nya. Itu. Jadi karena mereka mungkin ya udah cukup di bidan aja, tidak ngelakuin dia yang triple eliminasi. Terus beberapa pasien datang sudah dalam keadaan sudah akan melahirkan. Jadi saya pernah pengalaman di sini ada pasien yang datang pada malam hari sudah melahirkan. Dia baru tahu status HIV-nya hari itu juga. Dan pagi harinya saya dipanggil. Saya dipanggil untuk ke atas untuk memberikan konseling dan pengobatan oleh teman-teman di rumah di RB ya, di ruang bersalin. Nah, ternyata si ibu memang belum tahu statusnya selama ini dan belum pernah memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Tanah Abang. Dia datang dengan keadaan sudah melahirkan, ingin melahirkan. Ya, masanya ya, sudah waktunya. Jadi pada akhirnya saya berikan konseling di ruang rawat bersalin, dan konseling bahwa yang si anak harus diberikan profilaksis, pengobatan profilaksis HIV.
di mana pengobatannya ini hanya bisa didapatkan di rumah sakit. Kebetulan di Puskesmas Tanah Abang belum bisa memberikan profilasis buat bayi. Jadi kami rujuk ke Rumah Sakit Tarakan waktu itu. Ya. Sampai saat ini sih memang pasien itu belum balik lagi ke kami. Mungkin sudah ditangkap, artinya maksud ditangkap ini bahasanya sudah ditangani oleh Rumah Sakit Tarakan, si ibu dan si bayinya. Yang ketiga, beberapa pasien yang sudah mengetahui statusnya, tetapi tidak memberikan info ke klinik tersebut. Jadi gini maksudnya, klien kita udah diberikan nih, udah tahu status HIV-nya, dia sudah mendapatkan ARV, tapi pada waktu dia ingin melahirkan, dia tidak di sini. Padahal kita sudah berikan konseling dari A sampai Z. Ya, bisa aja terjadi itu karena biasanya mereka suka pulang kampung. Nah, pulang kampung kita udah berikan juga. Kalau memang mau melahirkan di kampung, tolong bawa ke rumah sakit atau diperiksakan jumlah virusnya karena biasanya mereka nggak melakukan itu dan tidak menginformasikan ke tempat mereka melahirkan. Yang keempat, ada pasien yang masih belum berstatus terhadap pasangannya. Ini tantangan terberat saya pernah pengalaman tahun 2017. Jadi si klien ini sudah melahirkan, tiba-tiba sudah melahirkan aja di RB kita. Ternyata dia bilang baru di situ kepada bidan bahwa saya adalah pasien Dr. Tommy, di mana saya berarti yang memberikan ARV ya, poli PDP. Akhirnya RB menginfokan ke saya tentang pasien ini, tentang klien ini. Saya ke atas ke RB, pas saya lihat statusnya di TISAR, ternyata dia memang plus follow up. Sudah lebih dari 1 tahun dia tidak minum obat, tidak datang. Nah, problemnya di sini adalah, kenapa saya sebutin tantangannya, si klien ini tidak mau memberikan statusnya kepada suaminya. Sehingga dia takut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan. Tapi tetap kami konseling. Masalahnya ini bukan di ibu. Masalahnya bukan di... Sekarang ini kita harus menyelamatkan anaknya juga, Bu. Bukan ibu saja. Ya sudah, akhirnya saya konseling sama saya dan bidan, beberapa bidan. Akhirnya kami rujuk ke Tarakan. Tetap masih belum mau buka status. Sudahlah. Kita tidak buka status di situ. Cuma problemnya si suaminya kurang sabar mengantri di Tarakan. Akhirnya si anak juga tidak diambil resepnya. Itu tetap kami kejar karena masih ada hari ketiga nih ke rumahnya. Tetap akhirnya si klien tidak mau untuk kembali berobat. Itu tantangan kita. Ya, solusi sudah dijalanin, tapi kalau dari klien sudah nggak mau lagi, kita agak susah ya. Terus ada lagi tantangan kelima, tidak tahan pada efek samping obat. Nah, ini biasanya di awal-awal ya. Dulu pengobatan ada namanya regimen TLE, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada TLD. Kita tinggal program aja tuh, TLD itu efek sampingnya kurang. Terakhir ya, kepatuhan minum obat belum baik, sehingga biasanya si klien jumlah viralnya masih belum terekspresi. Itu aja sih Mas, cara ini ya. Nanti kalau ada ya berikutnya, terima kasih. Sementara nih dulu dari saya, nanti kalau ada ini kita cerita lagi di saat ini. Ya.
Wow, terima kasih Dokter Tommy. Jadi sebenarnya pasti kayak pengalaman sih, mungkin untuk dipaparkan satu-satu agak bingung ya Dokter Tommy ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang akan memandu ya Dokter Tommy untuk bisa mungkin lebih menjelaskan karena Dokter Tommy kan juga terlibat langsung ya dalam membantu penanganan kelahiran atau kehamilan teman-teman orang dengan perempuan dengan HIV. Nah, di sini tadi terkait TLD ada pertanyaan dari Catur Doni. Itu siang Dok, saya mau bertanya apakah Ibu ya, dengan HIV yang sedang hamil masih bisa atau dibolehkan menggunakan regimen TLD karena masih ada beberapa layanan yang takut memberikan TLD pada Ibu orang dengan HIV yang sedang hamil. Nah, kalau di pengalaman pribadi Dokter Tommy sendiri di Tanah Abang gimana Dok? Kebetulan ini pertanyaan ini ada nih pengalaman saya. Ya, Dok, silakan Dok. Jadi klien kita ini ditemukan dari Policaten, ya, dari Policaten, di mana beberapa bulan kemudian setelah pernikahan tiba-tiba sudah hamil ya. Jadi masih masuk ke trimester pertama. Nah, di buku panduan trimester pertama itu pada ibu hamil dengan HIV, ibu HIV dengan hamil itu dia harus diberikan TLE, option pertamanya. Jadi option TLD itu adalah option kedua karena dapat menyebabkan, kalau TLD itu dikatakan bisa dapat menyebabkan kelainan pada organ si jabang si bayinya. Jadi kemungkinan kecil terjadi kelainan pada bayinya. Bahasanya begitu kurang lebih. Kalau dia dikasih TLD di trimester pertama. Nah, pengalaman saya, si ibu H ini saya berikan di trimester pertama itu FBC dulu, TLE dulu. Untungnya efek dari evapiren tidak terjadi sama dia, hanya sedikit saja, nggak terlalu sampai mabok, sampai pusing berat, sampai mual hebat, tidak. Nah, waktu itu si pasien bilang, jadi Dok, boleh nggak nanti apakah saya selamanya minum ini yang kayak begini ya, yang terjadi pusing? Nggak, Bu, nanti di trimester kedua bisa kita ganti ke TLD. Jadi pada trimester 2 kemarin sudah saya rubah ke TLD. Dengan di teaser saya tulisnya efek samping berubah. Jadi itu Mas pengalaman saya. Betul, emang biasanya jarang betul yang harus diberikan adalah pada trimester 1 itu adalah TLE, bukan TLD. Itu sih jawabannya. Agak bingung nggak? Cepetan nggak? Menurut saya sih cukup, gimana Mas Catur cukup menjawab kan, mungkin bisa dijawab di chat gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa raise hand ya, bertanya langsung ya. Kita sudah membuka mic-nya, tapi kalau emang masih malu atau apa, silakan juga untuk memberikan tulisan di chat gitu ya. Kalau memang, tapi bisa raise hand juga. Tadi ada beberapa yang raise hand, cuma mungkin kelamaan ngangkat tangan ya, jadi berat, turun lagi tangannya. Tapi nggak apa-apa, saya persilakan kembali untuk mengangkat tangan. Ya, sebelum kita sampai ke narasumber ketiga kita, Mbak Rara sabar ya, sebentar ini ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini kalau ini Dok, izin bertanya, tadi kan juga kan ada di ada statement juga bahwa ada beberapa klinik pribadi yang belum melaksanakan triple eliminasi gitu ya. Dia juga mencoba menjustifikasi, mengkonfirmasi bahwa ini juga terjadi gitu. Jadi kita juga masih punya PR teman-teman juga, kalau teman-teman juga mungkin mau memang merujuk seseorang tuh coba memastikan bahwa kelayanannya juga sudah melakukan triple eliminasi ya, karena tadi ada catatan, ada pencatatan walaupun secara buku berbeda tapi pencatatannya sama gitu, walaupun secara format berbeda tapi pencatatannya sama, kalau saya tidak salah tangkap tadi. Nah untuk ada ini Dok, ada satu
yang pertanyaan yang cukup menarik nih dok kan dalam pelaksanaan. Jika anak tertular dari Esa Putra, jika anak tertular HIV dari ibu, bagaimana penanganan terhadap anak ke depannya dok? Biasanya di PKM itu apa dok yang bisa dilakukan dok? Kan tadi ada yang lagi baru tahu statusnya ketika dia pas melahirkan datang, ternyata kan sudah terjadi ya proses kelahirannya. Dan itu gimana dok biasanya respon dari layanan dok? Silakan dok. Jika anak dia sudah, ini pengalaman juga nih balik nih saya. Jadi ada klien kita sudah akses ARV, kita kan harus notifikasi pasangan ya. Notifikasi pasangan ini pokoknya nyambung nih sama ininya. Pertanyaannya. Nah, dari suami dan anak-anaknya harus saya periksa. Kebetulan suaminya belum mau, tapi 2 anaknya diperiksa. Kebetulan yang satu reaktif 3 rapid testnya, jadi positif dong ya. Nah, saya sudah rujuk itu ke dokter anak. Cuman si ibu belum ngejalanin, itu aja sih. Tetap biasanya kalau dari Puskesmas Tanah Abang, kalau untuk anak kita belum ada terapinya. Saya akan merujuk ke dokter anak. Begitu juga seperti yang ibu baru melahirkan, terus dia melahirkan anaknya, si bayi yang baru lahir, kita akan untuk konsultasi ke rumah sakit. Oke dok, terima kasih dok. Jadi emang tetap diberikan informasi dan rujukan ya dok ya, sehingga nanti bisa mengakses pengobatan. Oke, teman-teman mungkin sebelum kita masih ada beberapa pertanyaan lain nih, tapi mungkin supaya kita bisa tepat waktu juga, ini saya akan meminta narasumber ketiga kita ya untuk bisa sharing gitu loh, karena tadi kan sudah lengkap ya ada informasi komprehensif tentang PPI ya, dari mulai persiapan ke kehamilan, pasca dan setelah kehamilan, kiat-kiatnya gitu, cara-cara tekniknya, dan juga dari Dr. Tommy itu juga menjelaskan tentang PROM 1 sampai PROM 4 PPI dan juga praktek lapangan yang dilakukan dalam membantu persalinan. Nah, ini kita akan mendengar dari Mbak Rara ya gitu, pengalaman langsung gitu kan, kalau istilahnya kan lebih seru gitu ya, kita mendengar juga bahwa apa yang sudah dialami di layanan, apa yang bisa diakses, apa yang bisa dimanfaat, apa yang bisa disampaikan, itu juga bisa menjadi satu titik poin untuk kita semua yang ada di sini bisa membantu juga memberikan edukasi, menyebarkan informasi yang benar, sehingga kita berharap tidak ada kejadian-kejadian yang buruk yang mungkin bisa terulang kembali gitu. Tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan Mbak Rara ya cerita. Silakan Mbak Rara. Baik, makasih Kak Indra buat kesempatan waktunya. Makasih udah diajak bergabung di webinar ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Rara. Rati Apriani sih, akrab disapa Rara. Aku cerita dari awal nih ya, Kak. Jadi waktu itu aku tahu status HIV aku di tahun 2017 di saat melahirkan. Di saat melahirkan aku tahu status HIV aku. Itu di situ mungkin karena kurangnya update di layanan di rumah sakit tempat aku lahiran ya. Jadi di situ anak aku hari itu lahir, hari itu dinyatakan positif HIV. Di situ aku drop. Di situ aku belum tahu bahwa anak yang baru lahir itu ikut darah ibunya yang positif, kalau ibunya positif. Ya. Sorry sebentar. Oke. Mbak Raranya live. Ya, kembali lagi. Sebentar, sambungin wifi dulu. Sorry Kak Indra, keputus. Ya, nggak apa-apa Mbak Rara. Di situ aku sampai sekarang aku nggak tahu status anak aku gimana, karena di usia anak aku 9 bulan, anak aku dibawa kabur sama
mantan suami. Aku belum bisa accept tuh sampai di tahun 2020 aku drop. 2020 aku drop dengan sisa berat badan hanya 28 kilo. Mengalami kelumpuhan selama 4 bulan dengan IOTB, meningitis, liver. Di situ aku mulai akses pengobatan. Akses pengobatan di tahun 2020. Di 2021 aku viral load. Hasilnya masih terdeteksi lumayan banyak. Itu hasil viral load aku 61.000. Setelah aku mengikuti kegiatan tematik dari JIP ya, mengenai adherence, di situ aku akuin adherence aku bagus, cukup baik. Setelah itu aku konsul lagi tuh ke dokter, minta diganti regimen, menanyakan kenapa di aku yang minum obatnya bagus, tapi viral load aku masih banyak, karena di situ aku mau program hamil, makanya aku viral load. Tetap nggak diganti. Setelah aku ikut lagi pelatihan dari JIP Public Speaking dan Advokasi, aku berani buat speak up ke layanan. Kayaknya aku perlu diganti regimen. Di situ aku diganti regimen Aluvia lini 2. Setelah aku ganti lini 2 selama 8 bulan aku minum obat itu, aku viral load lagi. Viral load lagi, hasilnya undetect, dan aku program hamil. Aku ngikutin anjuran dokter. Alhamdulillah sekarang aku lagi hamil, Kak Indra. Sekarang aku lagi hamil, usia kandungan aku sekarang 5 bulan, dan viral load aku udah undetect ya. Wow, mungkin aku mau bertanya Mbak, jadi Ya. mengumpulkan keberanian itu untuk bisa datang ke layanan itu kan nggak mudah ya. Ya kalau tadi saya dengar dapat keberanian ketika mengikuti webinar dan workshop dari Jaringan Indonesia Positif tentang cara berkomunikasi dan advokasi, tapi kan nggak tiba-tiba bisa ngomong ya. Kenapa? Mungkin ada tips and tricksnya kenapa berani gitu untuk melangkah ke layanan untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhannya Mbak Rara. Ya kalau aku nggak ngomong siapa lagi yang bisa ngerubah, Kak? Kan itu kan dari kitanya, keberanian dari kita, dari ikut pelatihan public speaking itu. Ya ayo kita harus kita yang berani speak up ke layanan. Gitu. Oke, jadi kan karena saya tadi cukup sempat senang gitu ya karena ketika testimoninya Mbak Rara bahwa Mbak Rara mengikuti webinar tentang program hamil VL ya dari Jaringan Indonesia Positif, terus dapat kesempatan untuk ikut workshop dan ternyata itu bisa membantu gitu loh itu. Iya betul. Dan sekarang alhamdulillah puji Tuhan juga sudah masuk kehamilan bulan kelima yang Mbak Rara tadi ya. Iya betul Kak Indra. Ada undetect juga gitu ya dari CD4 yang sangat minim tadi. Oh, pantesan tambah segar itu kelihatannya mukanya. Oke, Mbak Rara. Pasangan aku juga negatif loh Kak Indra. Wow, jadi zero discordan juga ya pasangan salah satu. Iya. Oke, luar biasa ini ceritanya. Jadi teman-teman di sini kita bisa juga terinspirasi dari Mbak Rara nih. Kita bisa, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin bisa juga langsung ke Mbak Rara ya, sambil kita juga bisa menanyakan. Masih ada sedikit waktu ini, kita bisa sekitar 15 menit untuk memberikan pertanyaan, bisa raise hand atau angkat tangan. Kak Indra, aku boleh ngasih pesan nggak buat perempuan dengan HIV yang lainnya gitu? Nitip pesan buat orang perempuan dengan HIV, tentu boleh lah kalau di sini. Silakan Mbak Rara, silakan. Iya, buat teman-teman semuanya, kalau ingin mempunyai anak, punya keturunan dengan hasil yang negatif itu bisa, jangan takut. Asalkan tahu prosesnya, ikutin anjuran dokter, kepatuhan minum obatnya itu harus diperhatikan. Karena ya balik lagi kepatuhan untuk
viral load ya, hasil viral load itu. Kalau undetect ya keuntungan buat kita juga. Tetap semangat, yang mau punya anak bisa punya anak dengan hasil negatif. Wow, amin. Jadi ya buat teman-teman di sini juga bisa memberikan informasi juga atau emang tergugah untuk punya keberanian seperti Mbak Rara tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali ya oleh Dr. Ivana, begitu prosesnya begitu gamblang. Tadi juga Dr. Tommy juga udah mencoba memberikan pilihan-pilihan, jadi ada beberapa kendala tapi juga layanan tetap bersedia untuk terus membantu kita. Ini kan berarti tinggal kitanya ya yang harus bergerak tadi, punya keberanian. Iya, Jadi kita harus punya keberanian, Kak. Iya, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan, ada yang angkat tangan ini, Mas Catur Doni. Silakan Mas Catur untuk bertanya, saya silakan. Iya, makasih Kang Indra. Aku mau tadi sih tertarik sama statementnya Kak Rara ya, yang ketika dia waktu itu sempat drop dan sampai berat badannya cuma 28 kilo kalau nggak salah dengar gitu ya. Nah, itu juga kan menurut aku pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, seorang ibu yang ketika mengetahui status HIV-nya saat melahirkan dan di saat itu juga anaknya dengan status HIV-nya terus dibawa kabur sama suaminya. Terus gimana caranya sih Mbak Rara gitu ya bisa tetap punya semangat gitu ya untuk sampai akhirnya sekarang mau mengakses obat gitu. Kadang kan ada beberapa mungkin ya ada beberapa ibu rumah tangga yang mungkin kasusnya akan sama dengan Mbak Rara gitu ya. Ini akan menjadi motivasi buat ibu-ibu yang ternyata mengalami hal yang sama dengan Mbak Rara gitu. Sampai akhirnya dia mau sampai saat ini nih kayak Mbak Rara semakin kata Kang Indra tadi mukanya cerah gitu ya. Jadi semoga nanti ibu-ibunya juga bisa sama kayak Mbak Rara gitu. Gimana sih Mbak Rara? Oke, aku jawab ya Kak Catur. Ya, kalau untuk aku pribadi sih aku mencari dukungan ya, mencari support dari teman-teman, mencari teman. Aku ikut bergabung di grup KDS Pelangi Support itu. Di situ aku mulai accept sama penyakit ini gitu. Jadi aku udahlah ya, ini udah kejadian ya, aku harus semangat, kan masih ada anak yang harus aku urus gitu Kak Catur. Oke, luar biasa ya Mbak Rara ya. Mas Catur cukup? Mas Caturnya hilang. Oke, teman-teman, sebelum kita ini juga di kolom chat ada absensi ya, mungkin teman-teman bisa membantu mengisi absensi sambil saya mau menanyakan juga nih, ada pertanyaan juga buat dokter ini ya. Ya dari Muhammad Ronald. Siang Dok, mau tanya Dok, sewaktu saya tahu status positif anak saya usia 4 tahun, lalu anak saya saat itu saya cek VCT hasilnya non reaktif, istri saya juga cek 3 kali hasilnya non reaktif. Yang saya mau tanyakan, apakah anak saya perlu dicek VCT lagi atau tidak? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa dibantu oleh Dr. Ivana atau Dr. Tommy. Dr. Ivana mungkin, silakan Dok. Baik. Terima kasih Pak Indra. Karena dia kasusnya ketahuan setelah anaknya umur 4 tahun ya, kemungkinan besar kalau anak ini tidak tertular dari ibunya karena ibunya negatif, maka kemungkinan besar negatif anak ini sangat besar. Jadi apakah perlu dicek lagi? Saya rasa tidak perlu. Tapi kalau misalnya nanti ada gejala, misalnya ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, batuk nggak sembuh-sembuh, diare nggak sembuh-sembuh, maka cek aja. Kemungkinan transmisinya bukan dari ibu ke bayi, tapi mungkin transmisinya vertikal. Jadi setelah anak ini lahir gitu ya. Jadi bukan dari kehamilan atau persalinannya. Itu mungkin. Makasih, Pak Indra. Ya, terima kasih Dr. Ivana. Ada salam juga Dok dari Kak Edward Supusepa, katanya, sore Dok Ivana, salam sehat. Wah, jadi kayak radio nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Ini lagi satu lagi nih pertanyaan nih, satu lagi, seberapa penting sih ibu dengan HIV yang sedang hamil jujur tentang status HIV kepada layanan kesehatan swasta, Dok? Katanya tadi, karena emang ada ya tadi yang menyembunyikan, takut malah ke desa gitu melahirkan di sana, ya itu akhirnya tidak terbantu gitu ya.
Mungkin ada pendapat gitu dari Dokter Tommy maupun Dokter Ivana. Silakan mungkin Dokter Ivana dulu. Ya, mungkin karena saya dari yang swasta ya, jadi memang saya tidak menutup tidak menutup mata bahwa masih banyak layanan kesehatan itu yang kurang mengetahui atau kurang informasi atau kurang penerapan yang baik tentang apa yang mereka ketahui. Sebenarnya mereka tahu sih, cuman mereka takut, mereka nggak yakin, jadi makanya masih ada stigma dan perlakuan yang berbeda terhadap teman-teman dengan HIV positif. Sebetulnya memang penting untuk kita lakukan informasi. Kenapa? Karena itu untuk kita sendiri, bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri, bahwa kalau memang nanti teman-teman mau melahirkan atau ada sakit atau yang lain, itu akan lebih spesifik untuk terapinya. Atau apalagi kalau melahirkan, yang paling penting adalah kita tuh harus memberikan ARV profilaksis itu dalam 12 jam. Jadi kalau teman-teman nggak ngomong, maka ARV itu nggak akan dikasih untuk bayinya. Nah, kalau memang akan jauh lebih baik, kalau ini kasusnya kita ngomongin tentang PPIA ya, jadi akan lebih baik kalau teman-teman mencari tempat fasilitas kesehatan yang memang welcome dengan pasien-pasien dengan HIV positif dan mengerti secara prosedur bagaimana menangani pasien-pasien dengan HIV positif, terutama persalinan dan kehamilan, persalinan dan seterusnya. Seperti kalau misalnya kasus-kasus HIV itu di Jakarta semua puskesmas sudah bisa umumnya ya, atau kalau tidak mereka mungkin akan punya rujukan khusus untuk di RSUD misalnya. Nah, kalau misalnya di rumah sakit swasta sebagian besar memang sudah bisa menerima, bisa dicari aja apakah rumah sakit swasta tersebut punya layanan klinik HIV misalnya. Kalau memang mereka punya layanan klinik HIV, umumnya akan bisa melayani pasien-pasien HIV dengan baik gitu. Makasih, Mas. Wow, makasih Dr. Ivana mewakili perspektif klinik swasta ya. Makanya kita biar imbang gitu ya. Kepada Dr. Tommy, silakan Dok. Pertanyaan tadi penting nggak untuk membuka status menurut Dr. Tommy? Silakan Dok. Ya pasti penting ya, seperti Dr. Ivana bilang tadi. Karena dengan mengetahui status HIV itu kita tujuannya kan satu, cuma memutus mata rantai HIV ini. Bukan ingin apa-apa ya. Bukan ingin pengen tahu orang ini atau apa, tapi tujuannya cuma satu, memutus mata rantai. Ada dari suami ke istrinya, kalau dari ibu ke anaknya. Itu sih makanya penting sekali untuk itu. Di kami kan memang untuk pemeriksaan HIV ini ada program ya. Semua penyakit IMS akan diperiksa HIV-nya. Semua Caten akan diperiksa HIV-nya. Semua ibu hamil akan diperiksa HIV-nya, HIV-nya. Semua pasien TBC akan diperiksa HIV-nya. Itu pentingnya memberikan informasi. Dengan memberikan informasi akan memberikan layanan berikutnya seperti akses ARV atau nanti punya program untuk kehamilan. Itu penting ya menurut saya. Itu aja sih. Ya Dok, jadi saya jadi bisa melihat benang merahnya kenapa tadi ya Mbak Rara itu sampai berani terbuka gitu ya, karena ketika dia jujur dia mencari informasi yang lebih untuk kebutuhannya, itu yang membuat dia jadi lebih mengerti tentang apa yang dia butuhkan gitu ya, sehingga dia bisa sekarang kita lihat kondisinya sudah undetect dari kondisi awal itu. Jadi itu mungkin juga yang menjadi inspirasi buat kita hari ini, ketika kita mengerti statusnya, Mbak Rara mengerti statusnya, dia bisa melakukan langkah-langkah yang baik untuk dirinya sendiri, seperti kata Dokter Ivana tadi ya, karena penting untuk kitanya sendiri katanya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita bisa akhiri ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari Sylvie Anggraini. Dok, bagaimana alur untuk perempuan dengan HIV merencanakan kehamilan? Apakah perlu rujukan dari poli PDP-nya? Karena saya pernah ikut pelatihan PPIA, perlu juga rujukan dari poli PDP, tapi saya ke poli PDP katanya langsung aja ke PPIA. Nah ini gimana ini Dr. Tommy? Ya, silakan Dok. Ini tetap ya pengalaman saya di sini ya. Jadi misalkan kayak klien saya akses ARV dia sudah lebih dari 6 bulan. Nah, dia pengen hamil.
dengan hamil pengen hamil, ya kita persilakan saja, tapi sebelumnya harus diperiksa dulu viralotnya ya. Viralotnya berapa juga virusnya. Kalau sudah dinyatakan tidak terdeteksi, nanti baru saya rujuk ke Poli KIA untuk perencanaan kehamilannya. Itu sih ya. Jadi di Poli KIA itu nanti akan di ANC, akan diperiksa terus-menerus perjalanan kehamilannya. Jadi nggak usah bingung, kita memang selalu bekerja sama Poli PDP dan Poli KIA. Nanti kita akan saling berkomunikasi. Itu sih. Terima kasih dok. Dok. Ya, silakan Mbak. Berarti emang perlu rujukan dari Poli PDP-nya kan dok ya? Ya betul. Ya, jadi rujukan itu kan sebenarnya bahasa kita ya, Mbak. Bahasa. Iya, karena kemarin pun saya tempat mengajukan kayak gitu, karena kan saya kan sudah undertake berapa tahun ini, dan saya sempat bilang ke dokter Poli PDP-nya, ya udah kamu lah datang langsung aja. Jadi saya bingung, ya udah langsung saya stop, nggak kemana-mana lagi. Nah, yang bingungnya Mbak gimana Mbak? Ya itu dia ditanya kalau saya ikut pelatihan PPA kan katanya harus minta rujukan dari Poli PDP-nya biar si Poli KIA-nya tahu status kita juga kan. Tapi dari Poli PDP-nya Pak cuma bilang langsung datang aja, nggak perlu rujukan. Ya enggak lah, kalau di saya sih tetap pakai. Kalau di kamu tetap pakai. Jadi rujukan dari Poli PDP itu ke Poli KIA pentingnya tuh untuk program kehamilannya, untuk mengawasi ANC-nya. Jadi tetap Mbak, Poli kita. Ya, cukup menjawab ya Mbak Silvi. Jadi tetap prosedur itu tetap mungkin konsultasi lagi kepada dokter yang bersangkutan atau mungkin pada layanan lain ya. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari Kak Edward Supusepa, Dr. Ivana. Profilaksis ARV untuk bayi baru lahir untuk saat ini sudah tidak 6 bulan lagi ya dok. Dan sejak kapan program ini dilakukan? Tadi kan sudah disebutkan juga tadi ya, berapa minggu tadi? 3 bulan itu 9 minggu ya dok ya kalau nggak salah dokter saya. Silakan dok. Ya, makasih. Profilaksisnya untuk bayi diberikan selama 6 minggu. Tergantung dia diberikan ASI atau susu formula. Jadi biasanya kalau ASI cuma satu, ada 2 ARV-nya, tapi kalau formula cuma 1. Dosisnya pun diatur oleh dokter anak dan pemberiannya selama 6 minggu dulu. Setelah EID-nya hasilnya keluar, kalau memang EID-nya hasilnya positif maka ARV-nya diteruskan, tapi kalau EID-nya negatif maka ARV-nya di stop. Gitu. Oke, terima kasih. Singkat, padat, tepat, dan jelas ya mungkin ya. Jadi Kak Edward Supusepa semoga menjawab. Oke teman-teman, kita sudah di akhir acara. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih buat ketiga narasumber. Terima kasih Dr. Ivana, terima kasih Dr. Tommy, terima kasih Kak Rara. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa open cam ya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar begitu banyak hal yang perlu kita bisa garis bawahi, bahwa ketika kita berani mencari informasi, berani terbuka, maka begitu banyak